Ya, pemirsa, rencana pemerintah memungut biaya untuk mengakses nomor induk kependudukan diklaim sebagai upaya untuk pemeliharaan perangkat sistem Dukcapil Kemendagri lantaran meningkatnya lembaga yang bekerjasama dengan Direktorat Dukcapil. Dan untuk itu pemirsa, kita akan membahasnya dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, lewat sambungan Zoom, dan juga di studio kami pemirsa sudah ada Mas Tama Satria Langkun, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo yang hadir studio saat ini. Halo, selamat sore, Selamat Mas sore, Tama. Mas Pram. Nanti juga segera bergabung dengan kami dan kita semua. Ada Pak Rifki Nizami Karsayuda, selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Nah, ini pemerintah ada kebijakan baru terkait NIK yang harus adanya tarif kalau ingin mengakses. Tanggapannya pertama kali mendengar hal itu seperti apa? Ya, tadi sudah diklarifikasi ya Prof. Judan ya, bahwa kemudian ternyata ini tidak membebani masyarakat. Nah, itu kata kunci. Kalau kemudian dia membebani masyarakat, tentu saja kita harus tolak usulan ini. Nah, kemudian kalau kemudian hal lain yang kita lihat selain soal membebani masyarakat adalah soal memonetize data yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut saya itu sesuatu yang biasa sebetulnya. Contoh misalnya mau dapat akta perusahaan kan orang harus bayar juga buat akses. Ini mau dapat IKTP, mau dapat NIK orang juga harus bayar. Menurut saya suatu hal yang biasa, tapi tentu perlakuannya nggak sama. Kalau akta perusahaan dia sifatnya untuk bisnis dan memang didirikan suatu badan. Tapi kalau ini untuk individu, ada undang-undang lain yang kemudian perlu dipertimbangkan. Informasi rahasia itu salah satunya adalah terkait dengan data pribadi. Nah, ini yang kemudian jadi concern bagi kami adalah melihat soal menjual data itu yang sifatnya data pribadi. Ini yang kemudian harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian ini menjadi hal yang sangat mudah diakses, siapa aja bisa baca, padahal undang-undang memberikan batasan. Undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi itu jelas bahwa kemudian dia menyebutkan informasi yang berhubungan dengan data pribadi itu dikecualikan. Harus ada concern dari orang yang memiliki data. Nah, sekarang kalau perbankan dengan bebas bisa mengakses, ini yang kemudian akan jadi pertanyaan. Tentu saja kita juga harus mereview, karena pada prakteknya itu sudah sekitar 4.962 lembaga yang kemudian sudah kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data. Ini kita harus lihat juga, apakah kemudian data kita itu secara serampangan bisa diakses orang atau tidak. Nah, ini menurut saya menjadi concern soal kerahasiaan tadi. Jadi ada kekhawatiran dari Mas Tama sendiri dengan adanya NIK ini bertarif seperti itu malah akan tersebar kebocoran seperti menurut itu. saya itu yang kemudian perlu dipagari ya. Artinya kemudian kalau negara ingin memonetize atau dalam tanda kutip menjual data untuk konteks akses silahkan saja. Tapi harus dilihat soal kerahasiaan data personal kita sebagai penduduk Indonesia itu kemudian jangan sampai dengan mudah bisa diakses, diperjualbelikan dan lain-lain sebagainya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tadi saya juga mendengar pernyataan resmi bahwa uang yang dikumpulkan itu kemudian akan digunakan untuk memelihara atau maintenance, katakanlah demikian, peralatan-peralatan atau server. Nah, kita juga harus mereview berapa sih negara kita ini sudah kasih anggaran buat Kemendagri, dalam hal ini Adminduk. Kalau kita lihat review misalnya, ratusan miliar sudah pernah dikasihkan sejak tahun 2008. Kita juga ingat, 2012, 2011 IKTP itu 6 triliun lebih. Nah, ini juga perlu dipertanggungjawabkan. Bagaimana penggunaan uang yang selama ini dikelola Adminduk untuk soal IKTP, soal database, soal server. Jangan sampai kemudian ada tumpang tindih anggaran. Kita khawatir kalau kemudian tujuannya memonetize data adalah untuk mendapatkan uang memelihara server, justru akan tumpang tindih karena negara sudah menganggarkan. Ini menurut saya menjadi dua variabel yang kemudian perlu kita bicarakan sebelum aturan ini disahkan. Oke, jadi ada dua kekhawatiran dari Mas Tama. Yang pertama adalah kebocoran data dan yang kedua adalah tumpang tindih anggaran tadi. Anggaran yang masuk itu ya. Kalau sudah ada anggaran masuk sebelumnya dan ini butuh anggaran kemudian lagi gitu. Nah, kita harus lihat tadi, kita bicara soal akuntabilitas. Artinya kita sebagai masyarakat juga harus diyakinkan, dirasionalisasikan bahwa ini nggak ada double budget, nggak ada anggaran yang kemudian sia-sia atau kemudian tidak ada anggaran yang nggak efisien dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya melihat dari sisi yang itu sebetulnya. Oke, sekarang sudah bergabung bersama kami juga Mas Tama. Ini sudah ada Pak Rifki Nizam. Halo, selamat sore Pak Rifki Nizami. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Rifki mungkin tadi sudah mendengar sedikit pernyataan dari Mas Tama untuk menjawab kekhawatiran seperti itu. Sebenarnya urgensinya apa? NIK ini harus bertarif. Ya, pertama Komisi 2 DPR RI sebagai mitra kerja dari Kementerian Dalam Negeri tentu akan menggunakan semaksimal mungkin kewenangan konstitusional pengawasannya untuk melakukan
pengawasan terhadap rencana program yang dicetuskan oleh Saudara Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Bagi kami selama ini anggaran terkait dengan pengembangan server, maintenance, dan seterusnya terkait dengan layanan IT, data kependudukan nasional kita, itu sudah kami anggarkan melalui APBN. Dan itu sudah rutin setiap tahunnya. Memang 3 tahun terakhir kita ketahui APBN kita mengalami bleeding yang tidak ringan akibat pandemi COVID-19. Sehingga hampir semua kementerian lembaga negara termasuk Kementerian Dalam Negeri itu seringkali mengalami refocusing anggaran. Refocusing itu berakibat kepada efisiensi anggaran di masing-masing Direktorat Jenderal termasuk Dukcapil. Sementara pada pihak yang lain pelayanan publik itu tidak bisa kita hentikan hanya karena kita punya alasan keterbatasan anggaran. Dari sisi itu tentu kami memahami urgensi kenapa kemudian ikhtiar untuk mencari sumber pendanaan atau pembiayaan lain di luar APBN itu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Kendati demikian, keuangan negara ini kan diatur sedemikian rupa dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang tentang keuangan negara itu sendiri. Menurut hemat saya, pemasukan yang diterima oleh kementerian lembaga itu tidak boleh serampangan diberlakukan sebelum kemudian manajemen dan tata kelola organisasi di internalnya ditata dengan sedemikian rupa. Karena kalau ini tidak di-manage sejak awal, saya khawatir akan terjadi setidak-tidaknya penyimpangan administrasi keuangan negara. Yang itu tentu di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga bisa diseret dalam konteks hal tersebut. Kita punya catatan kurang positif terkait dengan elektronik KTP atau EKTP di Direktorat Jenderal yang sama. Karena itu kita tentu tidak ingin mengulang kembali catatan kurang positif itu di masa-masa yang akan datang. Saya mendorong agar Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membenahi dulu manajemen dan tata kelola organisasinya agar sebangun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ambil contoh misalnya, saya kira akan lebih aman kalau kemudian di setiap daerah itu ada badan layanan umum yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Dukcapil, agar kemudian BLU-BLU ini yang secara ketentuan perundang-undangan diperbolehkan untuk mengutip pemasukan ya di luar pendapatan, mohon maaf, di luar anggaran yang sudah disediakan oleh negara, itu bisa dilakukan dengan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini sudah selesai, tentu Komisi 2 DPR RI berkewajiban untuk memastikan anggaran-anggaran yang nanti diserap, diterima, itu bisa dikelola dengan sebaik mungkin. Karena angkanya tentu sangat besar. NIK ini digunakan setiap hari oleh jutaan pengguna ya, yang selama ini gratis dilakukan dan dibiayai maintenance-nya oleh APBN. Kalau itu dalam tanda kutip nanti dikutip dalam dan kemudian mendatangkan pemasukan bagi keuangan negara, tentu bagi Komisi 2 DPR RI potensi pengelolaannya juga harus ditata dengan sedemikian rupa. Jangan sampai pemasukan yang besar ini justru nanti menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting yang ingin saya katakan adalah bahwa mungkin ya kita juga harus memetakan lembaga mana yang harus berbayar dan lembaga mana yang tidak harus berbayar, dalam pengertian tidak mengutip langsung dari masyarakat. Kalau itu dikenakan kepada kementerian lembaga gitu, maka tentu akan sangat lucu kalau kemudian kementerian lembaga yang satu harus kemudian membayar kepada Kementerian Dalam Negeri. Sama-sama dasarnya adalah APBN. Akan lebih elok kalau kemudian biaya untuk pengaksesan itu di kementerian lembaga, itu nanti porsi APBN-nya kita berikan kepada kementerian lembaga. Karena itu mungkin fokus penarikan pembiayaan penarikan pembayaran pengaksesan NIK ini mungkin bisa dilakukan justru di pihak-pihak di luar kementerian lembaga seperti BUMN, BUMD dan
perusahaan-perusahaan swasta lain yang selama ini banyak mengakses itu. Saya kira itu. Mas Rifki, kalau untuk menjawab kekhawatiran dari Mas Tama tadi seperti kebocoran data seperti apa pengawasannya nanti? Kalau soal itu kan sebetulnya Mas Tama selama ini juga sudah berjalan sebetulnya. Karena proses pengaksesan NIK ini sampai sekarang itu sebetulnya sudah berjalan. Yang menjadi persoalan kita ini sebetulnya adalah soal yang dulunya gratis, dibiayai oleh negara, sekarang menjadi berbayar gitu. Isu yang dikemukakan Mas Tama itu sangat penting, tidak kalah penting dari isu yang kita bicarakan hari ini. Kendati menurut pandangan saya itu sebetulnya sudah terjadi pada hari-hari ini. Dan NIK ini kan sebetulnya sesuatu yang walaupun milik individu masing-masing warga negara Indonesia, tetapi kemudian memang tidak terlalu sulit untuk mengakses NIK ini. Karena dalam berbagai macam data-data umum yang dimiliki oleh kita masing-masing, kerap kali juga NIK itu disebutkan di banyak tempat. Walaupun kita menyadari juga ada undang-undang keterbukaan informasi publik ya, termasuk undang-undang pemilu juga Mas Tama, ya, yang sekali membatasi sebetulnya pengaksesan secara terbuka kepada NIK. Betul. Karena itu kalau kita lihat DPT, Mas Tama kan nanti ikut kontestasi pemilu nih 2024. Ya, Mas Partai Perindo. Kalau kita lihat DPT nanti, di DPT itu NIK-nya pasti cuman angka depan. Kemudian beberapa angka di belakang ditulis XXXS gitu. Nah, saya sepakat hal ini juga harus menjadi concern kita, dan Komisi 2 terima kasih nih Mas Tama masukannya, ini akan menjadi concern kami agar jangan sampai akses berbayar ini kemudian sama dengan kita menyerahkan data kependudukan kita secara komersil kepada pihak-pihak yang bisa menyalahgunakan data kependudukan kita. Jualan data ya Bang, hati-hati Bang. Jangan sampai dianggap ini buat jualan data ini Bang. Sepakat. Mungkin bisa dikhawatirkan apalagi disampaikan Mas Tama. Iya, tentu tadi ya, kalau ada hal tadi ya, kita juga harus dukung rekan-rekan di Komisi 2 ya dalam konteks pengawasan terhadap IKTP ini. Atau NIK ya dalam hal ini spesifik. Nah mungkin yang poin kedua ini kan anggaran yang diberikan oleh negara kan juga cukup besar. Kalau saya coba lihat soal periodisasinya, 2004-2008 Adminduk itu dapat ratusan miliar untuk mengelola data atau server database. Yang kemudian itu semua ke wipe, yang kemudian jadi yang namanya IKTP. Fase 2009-2010 itu ada yang namanya uji coba IKTP. Dan kemudian dalam pelaksanaannya pun juga itu ada penetapan tersangka dari kejaksaan. Itu 2009. Nah 2012 IKTP lagi, tapi sudah diberlakukan se-Indonesia dengan anggaran yang sampai 6 triliun. Itu pun juga ditangani oleh KPK. Jadi menurut saya dari sisi kebocoran anggaran dalam hal ini adalah akuntabilitas. Saya rasa rekan-rekan di Komisi 2 pun juga harus punya concern ya untuk mungkin melihat pesan terakhir dari Mas Tama untuk Kemendagri dan pemerintah? Ya tentu tadi citra Kemendagri ini kalau ngelola IKTP ini kan juga belum dianggap cukup baik ya. Kita berharap ketika ada pemungutan yang seperti ini upaya-upaya untuk memagari dari kebocoran informasi, penjualan data, termasuk soal akuntabilitas harus dikedepankan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga masyarakat bisa percaya kepada mereka. Oke Pak Rifki, kami juga berharap pengawasan yang sangat ketat dari pemerintah terkait dana Rp1.000 ini meskipun kecil, namun jiwa di Indonesia sangat banyak sekali, 200-an jiwa, juta sepertinya ada di Indonesia seperti saat ini. 270. Oke, 272. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak anggota Komisi 2 DPR RI, ada Bapak Rifki Nizami karena sudah, dan juga Mas Tama Satria Langkun sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Terima kasih. Ya pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.